Oke teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang cukup menegangkan yang berjudul The Green Inferno. Dan sedikit perhatian bahwa pada video kali ini terdapat adegan-adegan yang sangat brutal serta vulgar. Jadi untuk kalian yang masih di bawah umur, segera tinggalkan video ini, dan buat kalian khususnya yang tidak suka ada darah-darahan, segera juga tinggalkan video ini. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekipro. Film diawali dengan beramai-ramai sekelompok aktivis yang sedang melakukan demo untuk orasi yang sedang memperjuangkan para petugas kebersihan. Para aktivis ini telah lama aktif menyuarakan dan memperbaiki isu-isu yang berdampak buruk terjadi di masyarakat. Dan seperti biasa, mahasiswa mereka sedang melangsungkan sesi jam kuliahnya dan membahas tentang kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan. Setelah selesai, salah satu mahasiswa yang bernama Justin, ia adalah anak dari petinggi PBB, dia diberikan brosur oleh seseorang yang bernama Jonah. Brosur itu berisi tentang undangan demonstrasi terhadap perusakan hutan di daerah Peru, yaitu di hutan Amazon. Justin pun terlihat bersemangat dengan kegiatan itu, dan beberapa hari kemudian, Justin dan para aktivis lain berkumpul di sebuah kafe untuk menghadiri undangan brosur yang diterimanya. Mereka membahas apa yang akan merusak hutan ilegal yang terjadi di hutan Amazon. Justin sangat memperhatikan seseorang narasumber yang bernama Alejandro. Alejandro adalah orang yang akan memimpin pada kegiatan orasi dengan cara cukup ekstrim dan berbahaya. Ketika Justin menanyakan pertanyaannya ke Alejandro, ia malah mengusirnya dari rapat itu karena Alejandro merasa tersinggung dengan pertanyaannya. Keesokannya Justin menemui Alejandro. Justin ingin mengikuti kegiatan itu dan Justin ingin memaksa untuk diizinkan mengikuti kegiatan tersebut. Malam harinya para mahasiswa ini kembali mengadakan meeting untuk membahas rencana, dan kini Justin diberi izin untuk mengikuti bergabung. Dan waktu keberangkatan pun tiba, para kelompok aktivis itu dengan sukacita berangkat ke Peru, Amerika Latin. Vicky's here. You know, it's... You okay? Yeah, thanks. Setelah sampai, mereka beristirahat di sebuah restoran sambil membahas rencana mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan yang sulit untuk menempuh tujuan yang sebenarnya, yaitu hutan belantara Amazon. That's fucking... Di sini mereka menggunakan pakaian sebagai tukang penebang hutan untuk bisa masuk ke penebangan hutan. This is not about the individual. Mereka berorasi dan merekamnya dengan dihubungkan ke internet dan disiarkan secara langsung. Dan sementara Justin dalam bahaya, Justin diancam ditembak oleh para penjaga, namun Alejandro berorasi tentang Justin kalau membunuhnya dikarenakan Justin adalah anak dari petinggi PBB. Akhirnya mereka mencegah para penebang liar dan perusahaan ilegal yang diberhentikan oleh pemerintah. Kemudian para aktivis itu dibawa dan akan diserahkan kepada keamanan hutan setempat dan mereka dipulangkan. Dalam perjalanan pulang, para kelompok aktivis itu berpesta atas keberhasilan mempublikasi orasinya, namun Justin tidak senang yang terjadi padanya, karena Justin sudah diperalat oleh Alejandro dan kekasihnya. Di tengah kegembiraan, mereka tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Pesawat itu jatuh di hutan rimba Amazon dan hanya menyisakan beberapa orang yang selamat termasuk Justin. Dan ketika mereka dalam kepanikan karena sudah terjebak di hutan dan sulit untuk mencari bantuan, pacar Alejandro melihat seseorang yang misterius. Dia hendak meminta pertolongan sebelum terkena sebuah anak panah. Mereka cukup ketakutan melihat kerusuhan ini serta melihat kawan-kawannya yang tewas. Namun korban yang selamat satu persatu dari mereka ditangkap oleh orang-orang misterius itu. Mereka dibawa oleh suku menyeramkan ke sebuah desa terpencil. Justin dan yang lainnya menjerit ketakutan dikarenakan di desa itu terdapat potongan-potongan tubuh yang terpampang.
mereka dipertemukan dengan ketua suku kanibal. Ketua pemimpin suku itu beranggapan bahwa para aktivis ini adalah sebuah hadiah dari para dewa. Kemudian mereka dikurung dalam sebuah jeruji kayu, namun tidak dengan Jonah. Ia dipaksa untuk meminum darah, kemudian dia dibaringkan di sebuah batu. Dan apa yang mereka lakukan adalah akan membunuhnya untuk melakukan persembahan. Dan lebih brutalnya lagi, Jonah diiris-iris satu persatu bagian tubuhnya hingga diminum darahnya sampai semua bagian tubuhnya dibagikan ke semua suku kanibal ini. Dan teman-temannya hanya bisa melihat Jonah yang sudah dieksekusi, lalu para kanibal itu langsung menyantapnya. Pada malam hari, Justin dan teman-temannya berusaha keluar dari kurungan itu, namun karena penjaga dari suku kanibal itu sangat ketat, mereka pun gagal untuk kabur. Di keesokan harinya, para wanitanya dikeluarkan oleh para kanibal itu untuk menghadap ketua sukunya. Dan di sini mereka edannya memeriksa perawan atau tidaknya para gadis ini dengan menggunakan tulang binatang. Di antara semua gadis itu hanya Justin yang masih perawan, yang lainnya sudah longgar. Karena itu Justin sangat dihormati oleh ketua sukunya. Kemudian Justin dipisahkan dengan teman-temannya. Dan di sisi lain, kawan-kawan Justin masih berusaha untuk bisa kabur dari kurungan itu, sementara salah satu dari mereka berhasil keluar dari kurungan yang sangat brutal. Tak lama kemudian, Justin dibawa ke kurungan lagi bersama teman-temannya yang diberi make up versi suku kanibal. Kemudian salah satu dari suku itu tertarik dengan kalung yang dipakai Justin, lalu ia memberikan kalung itu kepadanya. Beberapa saat kemudian, teman Justin diberikan makanan oleh suku kanibal. Salah satu temannya menyadari bahwa makanan itu adalah daging temannya sendiri, ialah Jonah. Dan lalu ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pecahan wadah yang tajam dikarenakan ia sangat berputus asa dengan keadaan ini. Beberapa saat para aktivis itu mencari cara untuk bisa keluar dari kurungan penjara itu. Salah satu teman Alejandro memasukkan satu bungkus ganja ke dalam mulut temannya Justin yang sudah meninggal. Karena mereka berpikir tak lama kemudian para suku kanibal itu akan memasaknya agar para kanibal itu oleng karena efek dari ganja tersebut. Sementara Alejandro di keadaan genting ini, ia malah mengocok burungnya. You're fucking psychotic. Tak lama kemudian Algojo suku itu masuk dan benar saja mereka langsung akan memasak gadis yang sudah diwawalan ganja ke dalam mulutnya. Mayat itu dipanggang dan ganja kering itu juga ikut kepanggang. Dari asap itu sudah ada kandungan ganja sehingga para suku kanibal langsung ngeplay. Dan saat suku kanibal itu sedang keadaan ngeplay, rencana Justin dan teman-temannya pun berhasil. Justin dan teman-temannya pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka langsung keluar dari kurungan. Namun Alejandro tidak bisa keluar karena ia harus tetap tinggal dan membius salah satu temannya agar ia ada temannya. Sementara itu teman Alejandro sudah tersadar dari pengaruh biusnya. Dia mulai diincar oleh para kanibal kelaparan. Dia mencoba kabur namun sayangnya karena satu kampung kanibal itu berhasil menangkapnya sampai dimakan hidup-hidup. Di tengah pelariannya Justin tikusruk ke sungai namun ia berhasil diselamatkan oleh temannya. Hingga malam hari Justin kembali ke tempat kejadian pesawat jatuh. Mereka melihat kawan-kawannya yang sudah digantung oleh para pasukan kanibal itu. Dan lalu Justin dan teman-temannya kembali dikepung dan ditangkap oleh para suku kanibal. Keesokan harinya Justin sedang di make up oleh suku kanibal. Sepertinya Justin akan disuguhkan untuk mempersembahkan para suku itu dikarenakan ia masih rapat. Maka dari itu ia diistimewakan. Sementara temannya Justin diikat di tiang dan dilumuri kambing agar semut berkumpul dan menggerokotinya. Dan ketika ketua kanibal itu akan melakukan persembahan dengan menggunakan Justin, namun tiba-tiba salah satu kanibal itu membawa kepala penebang pohon. Ketua suku itu langsung menyuruh prajuritnya untuk segera menyerang para penebang pohon liar itu.
Dan alhasil semua warga kanibal meninggalkan kampungnya dan hanya menyisakan anak-anak kanibal. Saat desa sedang sepi, Justin mengambil kesempatan untuk kabur dari tempat itu dengan bantuan anak kanibal yang kepingin kalung Justin. Lalu ia menghampiri temannya yang sekarat akibat digerogoti semut Amazon, tapi anak yang menolong Justin malah dengan edanya menggorok teman Justin agar penderitaannya segera berakhir. Justin melihat Alejandro yang masih terkurung, Alejandro pun meminta untuk mengeluarkannya, namun Justin meninggalkan Alejandro dengan begitu saja. Dan sisa dari suku itu melihat Justin yang melarikan diri, Justin keluar dari wilayah kanibal itu dengan dibantu oleh anak suku kanibal. Di tengah perjalanan, anak itu ingin mengembalikan kalung pemberian Justin, tapi Justin membiarkan anak itu memiliki kalungnya. Ia pun terus berlari di tengah hutan dan ia bertemu dengan penjaga hutan yang sedang berperang dengan suku kanibal. Kemudian Justin berteriak dan mengaktifkan ponsel yang sedang siaran langsung itu ditayangkan di internet. Ternyata Justin menggunakan cara Alejandro saat berorasi. Justin mengaku sebagai anak petinggi PBB untuk jaminan agar ia bisa pulang ke negaranya. Dan kini Alejandro ditinggalkan sendirian di kampung suku kanibal itu. Setelah dianggap sebagai salah satu korban selamat, Justin memberikan keterangannya kepada pihak PBB jika Justin dan teman-temannya hanya mengalami kecelakaan pesawat dan tidak menceritakan suku kanibal dan pengalamannya yang mengerikan yang dialami oleh Justin. Ia hanya mengaku tersesat dan Justin berkata bahwa ia ditolong oleh warga setempat. Justin menceritakan bahwa yang membantai suku tersebut adalah para penambang liar. Di akhir film, Justin bermimpi tentang Alejandro karena Justin telah meninggalkan Alejandro sendirian di tempat suku itu. Kemudian Justin membuka komputernya untuk membuka Google Maps. Justin mengecek lokasi itu dan ternyata Alejandro masih ada dan masih hidup dan film pun selesai.